Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rizka Nurmaliasari. Di video kali ini, aku lagi pengen jelasin tentang strategi bertahan. Jadi judul kita hari ini adalah strategi bertahan. Let's check it out. Oke, hari ini gue akan jelasin tentang strategi bertahan. Apa itu strategi bertahan? Sebenarnya strategi bertahan ini tuh ada definisinya dari berbagai macam expert gitu, dari ilmuwan-ilmuwan. Tapi aku nggak akan bahas aku nggak akan bahas definisi-definisi dari ilmuwan-ilmuwan itu. Aku akan bahas strategi bertahan ini menurut definisi dan experience yang udah aku alamin. Dan strategi bertahan yang akan dibahas di sini lebih ke strategi bertahan tentang economic management, kayak financial management. Gimana sih kita bisa bertahan dengan uang yang besar maupun yang kecil, berapapun uangnya kita bisa bertahan, kita bisa tetap stable, kita bisa tetap memenuhi semua kebutuhannya kita. Oke. Jadi menurut aku strategi bertahan ini adalah strategi yang digunakan untuk tetap menstabilkan kalau dibilang financial management kita itu benar-benar stabil. Dalam artian stabil tuh bukan berarti duitnya selalu segitu, bukan berarti juga duitnya selalu mulus atau normal segitu juga. Enggak sih, sebenarnya lebih ke berapapun uang yang kita dapat, berapapun uang yang kita pegang, harusnya kita bisa bertahan dengan itu. Kita bisa live our life normally, happily, dan tanpa beban, tanpa masalah. That's what we call strategi bertahan. Dan menurut gue ini penting banget dalam hidup. Kenapa? Karena tanpa strategi bertahan lo gak akan pernah bisa menjalani atau menghadapi berbagai macam strata kehidupan. Jadi kalau misalnya lo yang biasanya hidup di financial economic yang financial economic yang tinggi, yang normal gitu, ya mungkin lo akan fine-fine aja. But once lo ketemu sama satu kondisi atau satu keadaan di mana keadaan itu mohon maaf, mungkin kondisi di mana financial ekonomiknya kurang baik atau bahkan sangat jauh dari financial economic normally-nya kalian. Kita akan lanjut setelah azan, karena ternyata di sini azan maghrib. Emang nanggung banget sih gue bikin video ini pas azan, tapi nggak apa-apa, mumpung mood. Karena sebenarnya untuk bener-bener gue ngomong bikin video kayak gitu tuh susah banget. Kayak gue harus ngumpulin mood beribu-ribu tahun lamanya. Kayak gue takut gue unpresentable, atau mungkin gue ngomongnya kemana aja, kayak malesnya tuh nggak ketulungan banget. Oke, jadi setelah azan gue akan lanjutin ngomong di video ini. Dan buat kalian yang masih tetap butuh sama yang namanya strategi bertahan, silahkan tunggu. Kita kembali lagi setelah azan ya. Halo, welcome back sesuai janjinya. Setelah azan kita akan balik lagi. Sebenarnya udah kayak hampir nggak jadi gue bikin lanjutan dari video ini, tapi karena gue ngerasa tadi openingnya udah rada panjang, jadi gue harus selesaiin. Oke, tadi kita ngomongin tentang strategi bertahan. Strategi bertahan yang pengen gue tekenin di sini adalah strategi bertahan tentang financial management. Nah, gue tuh termasuk orang yang bisa dibilang dulu zamannya gue kecil, gue pernah hidup di lingkungan yang bisa dibilang sangat-sangat enak. Dan mungkin kalau dikurvakan si kayak kehidupan gue yang paling tinggi financial economicnya
itu ada di masa ketika gue SD. Makin kesini gue harus struggling menghadapi banyak banget financial economy dan juga social social struggle gitu. Jadi banyak banget struggle-nya saat gue beranjak makin dewasa dan makin dewasa lagi. Nah, disitulah akhirnya gue bertemu dengan banyak orang dari berbagai macam strata kehidupan yang yang membuat gue menyadari bahwa ternyata hidup itu banyak strata kehidupan, banyak juga lifestyle, tinggal lo mau pilih yang mana. Dan ternyata semua experience gue itu kayak menjadikan gue belajar untuk adjust ke kehidupan yang gue hadapi saat itu. Kayak misalnya ada orang yang bisa spending mungkin kayak gue bilang 1 juta sehari untuk makan, menghidupi keluarganya. Ada yang mungkin 500.000 sehari, ada yang mungkin let's say kita ngomongin ibu rumah tangga, ada yang mungkin 200.000 sehari, 300.000 sehari, atau 100.000 sehari, 50.000 sehari, 30.000 sehari, 20.000 sehari, atau bahkan ada yang 10.000 sehari, atau bahkan ada yang diuji dengan yang mereka kadang punya uang atau enggak gitu untuk makan. Kita ngomongin masalah ini. Kenapa sih kita perlu memahami strategi bertahan dan kenapa kita harus menguasai strategi bertahan dalam hidup? Karena kalau lo nggak menguasai strategi bertahan, lo akan kayak kelimpungan, lo akan ngerasa mentality lo tuh nggak kuat karena lo ngerasa kayak hidup tuh harusnya begini, seperti ini lifestyle-nya gitu. Jadi ketika lifestyle-nya tidak seperti yang biasanya lo hadapi, tidak seperti yang biasanya lo rasakan atau lo jalani, lifestyle yang lo jalani, lo akan ngerasa hidup lo tuh nggak worth it gitu. For example, ketika seorang ibu rumah tangga, let's say mungkin dia suaminya bisa ngasih atau mungkin dia bisa mengalokasikan untuk belanja harian tuh 100.000, mungkin let's say 2 orang lah ya, suami dan istri, atau mungkin kalau udah ada anak bisa sama anak. Kita ngomongin 2 orang aja, karena gue masih muda, experience gue juga masih belum yang punya anak, karena anak gue masih belum launching, masih ada dalam perut. Jadi let's say gue pengen ngomongin yang berdasarkan fakta. Misalnya seorang suami istri yang mereka cuma 2 orang dan si istrinya ini mungkin dikasih uang dari suaminya dan bisa mengalokasikan sebesar 100.000 sehari untuk belanja. Oke, mungkin dia nyari gimana caranya 100.000 itu tuh bisa mencukupi untuk makan mereka berdua selama 1 hari sebanyak 3 kali atau mungkin 2 kali, tergantung preferensi masing-masing mereka sehari makan berapa kali. Nah, itu ketika kondisi mereka baik-baik saja, ketika kondisi mereka normal, ketika kerjaan suaminya juga normal dan tidak ada masalah. And then, ketika mungkin let's say sesuatu terjadi, something happen, ketidaktentuan hidup terjadi yang mengharuskan mereka harus mengalokasikan hanya 50.000 sehari untuk masak, itu kan ada kayak terjadi shock culture ya, ada changing di sana yang dia harus ngubah planning. Yang tadinya mungkin dia harus berplanning yang awalnya makannya mungkin menunya seperti apa, dia sekarang harus kayak nge-push si budgetnya ini, dia harus kayak nyari menu apa yang bisa cukup dengan 50.000 sehari gitu. Dan kalau menurut gue 50.000 sehari udah bisa sebenarnya, udah cukup ya kan. Nah, ada pula yang setelah itu harus nurunin ke 30.000 sehari atau bahkan nurunin ke 20.000 sehari gitu. Lo harus tahu bahwa di dunia ini tuh banyak banget orang yang ternyata mereka bisa hidup dengan low budget untuk belanja gitu.
sometimes kitanya aja yang nggak tahu karena kita belum pernah experiencing it by yourself gitu. Kita belum pernah mengalami itu sendiri, jadi kita nggak percaya, kayak kita was-was, kalau gue cuma punya duit 20.000 sehari, 30.000 sehari tuh bisa nggak sih gue hidup gitu. Itu sebenarnya karena kita belum pernah experiencing, dan kita juga belum pernah melihat orang-orang yang bisa survive dengan uang segitu dan mereka tetap live their life normally, dan mereka happy aja dan bahagia aja. Oke, gue pengen kasih tahu ke lo semua kalau setidaknya di dunia ini tuh kita harus tahu bahwa yang namanya uncertainty atau ketidaktentuan hidup ya, ketidaktentuan life uncertainty itu ada, dan ketidaktentuan hidup itu bisa datang kapan aja. So lo perlu strategi bertahan, lo perlu nyiapin mentality lo untuk menghadapi banyak banget kondisi kehidupan yang mungkin kita nggak pernah bayangin atau pikirin sebelumnya. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak mendalami berbagai macam strata kehidupan. Kalau bisa, walaupun sekarang lo adalah orang yang bergelimang dengan stable financial economic, terus kayak duit lo banyak, lo bergelimang harta, lo coba deh kali-kali kalau lo nggak pernah naik angkot, kalau lo nggak pernah naik damri, kalau lo nggak pernah jalan kaki untuk nyampe ke satu tujuan, lo coba naik angkot, lo coba naik damri, lo coba jalan kaki, rasain itu semua. Sebenarnya bukan cuma ngerasain vibes-nya sih. Kalau gue lebih senang kalaupun sekarang gue udah mampu, misalkan naik Grab atau naik apa, tapi sometimes gue pengen naik damri, atau gue pengen naik angkot, atau gue pengen jalan kaki, semata-mata bukan karena gue nggak mampu, tapi gue ngerasa kayak gue harus membiasakan diri dengan berbagai macam strata kehidupan agar gue nya juga nggak kikuk ketika gue menghadapi mungkin kondisi-kondisi yang mungkin gak baik-baik aja dalam hidup gue. Bukannya gue berharap untuk tidak baik-baik aja, but we never knows kapan uncertainty itu datang ke hidup kita. That's why ketika diri kitanya sendiri sudah diinstal dengan kemampuan bertahan yang baik, dengan kemampuan strategi-strategi bertahan gitu, kitanya nggak akan ngerasa down, kitanya nggak akan ngerasa kelimpungan ketika kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang mungkin kita nggak bayangin sebelumnya, atau kondisi-kondisi yang mungkin sangat berbeda dengan kondisi hidup kita yang sebelumnya, kayak gitu. Jadi kali-kali lo coba, kayak misalnya lo sekarang makan apalah, misalnya lo mampu dengan nasi goreng, lo pesan di Grab dengan nasi gorengnya tuh dari mungkin resto yang ternama atau resto yang jelas apa gimana gitu. Lo coba kali-kali beli nasi goreng pinggir jalan. Atau kalau lo yang sekarang standarnya di nasi goreng pinggir jalan, yang harganya mungkin 10-15 ribu range-nya, lo coba lagi deh nge-push makanan lo coba datang ke warteg, makan yang mungkin low budget dan benar-benar bisa di bawah 10 ribu gitu. Bukannya useless, menurut gue itu kita butuh mengenal hal-hal seperti itu, karena ya gue pribadi sih, gue ngerasa menginstal diri kita dengan kemampuan-kemampuan bertahan dan mengenali banyak strata kehidupan itu benar-benar bermanfaat banget buat kita. Karena kalau kita tidak membiasakan diri, once kita ketemu sama kondisi kehidupan yang mungkin gak baik, mungkin financial ekonomi kita down, turun, itu kita akan kayak kaget, atau bahkan ada yang mentality-nya gak siap, dia belum ngadepin apa-apa, dia mentality-nya udah kayak yang stres, udah yang kayak, oh gue gak bisa gitu, kayak life is getting apa gitu, bener-bener kayak hidup gue akan kayak gimana gitu, itu udah gelap banget. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Jadi berguna banget buat kita mengenal berbagai macam strata kehidupan, berguna banget juga buat kita mempelajari, mengamati bagaimana orang-orang dari strata paling atas sampai strata paling bawah itu menjalani kehidupannya gitu.
Jadi bukan berarti kita harus belajar jadi orang yang tidak mampu. Bukan berarti kita juga harus belajar jadi orang yang susah, enggak. But sometimes kita butuh strategi-strategi dan ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi ketika lo berhadapan dengan sesuatu yang pahit, lo udah gak akan kaget lagi. Lo udah kayak, oh oke, fine, gue nemuin pahit. Setidaknya lo gak akan shock banget. Setidaknya mentality lo di dalam long term memory lo tuh udah kayak ke saving, oh iya, ini yang akan gue hadapi. Misalnya lo ketemu sama kepahitan hidup, oh ya ini yang gue hadapi. Oh, setidaknya ada gambaran, ada bayangan di dalam kepala lo. Oh ya, hidupnya akan seperti ini. Oh berarti strategi-strategi yang harus gue siapkan seperti ini, cara menghadapi, cara menjalannya setidaknya seperti ini. Walaupun sometimes nggak berjalan mulus kayak yang kita planning, tapi setidaknya ketika kita tahu gimana cara menghadapinya, kita nggak akan terlalu ketakutan gitu. Itu menurut gue penting banget. Mudah-mudahan terlepas dari semua strategi yang tadi gue bilang, tetap strategi yang paling ampuh, kekuatan yang paling ampuh adalah kekuatannya Allah, adalah pertolongannya Allah. Sekuat-kuatnya pun kita menyiapkan strategi kita, sekeren-kerennya pun kita jungkir balik nyiapin strategi, nyiapin kemampuan kita gitu. Tapi yang paling sangat berefek dan berpengaruh itu adalah kuasanya Allah. Jadi jangan lupa tawakal di awal, jangan lupa minta sama Allah di awal untuk lo dikuatkan, untuk lo dimampukan menghadapi apapun, segala apapun kondisi kehidupan, karena hanya kekuatan dari Allah yang menguatkan. Minta yang benar-benar, minta yang benar-benar serius. Karena kalau kita nggak minta benar-benar serius dan hanya ngandelin kemampuan kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita nggak akan bisa menghadapi berbagai macam kondisi kehidupan. Sekecil apapun masalah, kita sebenarnya nggak bisa menyelesaikan sama kemampuan kita sendiri kalau nggak diizinin sama Allah. Tapi masalah besar kalau misalnya kita ngandelinnya kekuatannya Allah, insya Allah Allah nolong gitu. Jadi sebenarnya masalah itu, besar kecilnya masalah itu dilihatnya bukan dari sudut pandang manusia ya, tapi dilihatnya dari Allah nolong atau enggak. Percuma masalah kecil pun kalau Allah nggak nolong, ya nggak akan beres. Masalah besar kalau Allah nolong, insya Allah beres. Terus gimana caranya biar Allah nolong? Bikin Allah ridho. Gimana caranya biar Allah ridho? Lakuin apapun yang bisa lo lakuin, kebaikan. Kalau lo bisa pakai tahajud, lo pakai tahajud setiap hari. Kalau lo bisa pakai duha, ya udah lo duha setiap hari. Kalau lo bisa pakai berbuat baik sama orang tua dan lo nggak pernah ngelawan lagi, oke, lo pakai itu. Apapun yang bisa dikerjakan, apapun kebaikan yang bisa bikin Allah ridho. Semua kebaikan yang nilainya ibadah, yang nilainya kebaikan tuh insya Allah akan Allah ridho gitu, akan bikin Allah ridho. Dan ketika Allah ridho, apa sih yang gak Allah kasih buat lo, buat kita semua gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa termasuk menjadi golongan orang-orang yang ditolong Allah, yang bisa bikin Allah ridho juga, diistiqomahkan untuk melakukan hal-hal yang senantiasa bikin Allah ridho juga. Oke. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya memang kayak nyampah dan gak bermanfaat, boleh di skip atau mungkin boleh dilupain, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, oke. Ini cuman kayak secarik pengalaman aku aja, kayak pengen berbagi aja, karena banyak banget khawatirnya yang mereka kayak gak siap ngejalanin perubahan hidup. Terutama kenapa gue bikin video ini, karena video ini tuh gue bikin saat Indonesia atau bahkan the world sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Dan gue ngerasa kayak gue gak pernah nyangka sebelumnya kalau kita semua di dunia ini akan menghadapi ini. Mungkin kalau yang beratus-ratus tahun lalu, yang zaman dahulu kala tuh pernah ada kayak pandemi juga, tapi kan itu lama banget dan kita hampir
gue selama 28 years old, ya selama 28 tahun gue hidup di dunia, gue gak pernah ngerasain yang namanya lockdown kayak gini. Bener-bener kayak hidup tuh kayak, oh my god, it's getting stop, kayak mau berhenti gitu, kayak nggak normal lagi ya kan. Kayak kita nggak bisa keluar freely, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kayak semuanya tuh dibatasi gitu. Nah, sometimes ini adalah ketidaktentuan hidup yang sebelumnya gue belum pernah experiencing. Jadi gue juga ngerasa kayak untuk menghadapi ini tuh gue masih butuh belajar, dan sekarang belajarnya tuh learning by doing, karena gue sebelumnya belum pernah menemukan case kayak gini. Ini kan it's not about financial economic ya. Kalau tentang financial economic, alhamdulillah, mungkin setidaknya gue juga karena gue pernah merasakan hidup di berbagai macam strata kehidupan, jadi gue kayak masih fine-fine aja untuk menghadapi perubahan, changing of financial economic itu. Tapi kalau untuk mentality, terus kayak sosialisasinya kita di limitation kayak gini, maksudnya dibatasi, apa-apa terbatas gini, gue belum pernah kan. So, ini masih lumayan berat sih buat gue, karena gue termasuk orang yang WFH, work from home, dan ini bener-bener kayak hampir-hampiran gue kayak mau kehilangan kewarasan, nauzubillah min dzalik. Kayak oh my god, gue nggak bisa berinteraksi lagi kayak normalnya manusia berinteraksi kayak biasanya gitu. Dan gue masih belum bisa menemukan apa yang bisa menjadi keunggulan gue saat masa pandemi ini. Apa gue bisa mengunggulkan diri? Pasti kan ada pesan cintanya Allah ya, yang Allah sampaikan di sini. Kenapa sih Allah ngasih pandemi ini untuk semua umat manusia? Kenapa sih COVID-19 ini sama Allah diizinkan untuk ada di sini, di dunia ini? Kan COVID-19 juga makhluknya Allah kan. Jadi ya sebenarnya tinggal balikin ke Allah. Makhluknya Allah, kita juga makhluknya Allah. Dan si COVID-19 ini tidak akan bereaksi, tidak akan working in a world tanpa izinnya Allah. Semuanya mutlak Allah natap, Allah tahu. Karena COVID-19 ini juga pasti atas instruksinya Allah, atas izinnya Allah. Gitu, jadi tidak ada satupun hal di dunia ini yang terjadi tanpa izinnya Allah. Termasuk satu daun gugur pun pasti itu terjadi atas izin Allah, dan Allah pasti tahu, pasti natap. Termasuk si COVID-19 ini. Tinggal kita aja mungkin umat manusianya yang masih belum nemu pesan cintanya Allah, yang masih belum kenapa sih Allah bikin kayak gini. Kitanya masih belum kayak tersadar gitu. Kita kayak masih ngerasa ayo udah biasa pandemi, ya udah pandemi gitu, tanpa nyadar gitu. Harusnya kalau orang yang thinking, yang berpikir, kita harusnya bener-bener mikir, kenapa sih? Why? Kenapa Allah sampai kayak gini? Kenapa Mekah, umroh, haji itu sampai ditutup? Ini pasti ada something gitu. Apa nih salahnya kita? Kenapa Allah bikin kayak gini? Sebenarnya kita harus cari tahu, harus berpikir. But sometimes kita kayak nggak mau berpikir ke sana. Kita kayak ngerasa, oh yaudah ini pandemi ya udah emang lagi pandemi, kayak gini aja, oke, normally gitu. Nanti lain kali kita akan ngomongin tentang pandemi ini. Kita akan ngomongin tentang apa sih kira-kira pesan cintanya Allah, atau mungkin kenapa Allah ngasih si COVID-19 ini to the world. Thank you very much. Jangan lupa kalau kalian mau ridho, subscribe channel gue. Boleh subscribe, boleh like, boleh komen. Mohon maaf kalau banyak ilmu-ilmu yang melenceng. Mohon maaf kalau banyak-banyak salah atau banyak paham-paham yang mungkin gak sepaham sama kalian. It's okay, fine. Aku nerima. Kalau kalian ngerasa video ini nyampah, boleh di skip aja. Atau kalau kalian ngerasa video ini gak berguna, ya boleh dilupakan saja. Thank you very much. Mudah-mudahan bisa bantu. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu, share ilmu juga. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.